Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita sallam ta'ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Konten kali ini kita akan membahas tentang kebingungan kita-kita sebagai para salik atau para pejalan spiritual dalam menempuh perjalanan ini, yang dimana kita semua pasti merasakan namanya tahap seperti ini. Kemana-mana kita mencari keluar daripada diri kita mencari kepada kitab-kitab yang lain, kita mencari kepada guru-guru yang lain dan sebagainya. Makanya orang tua kita, leluhur kita terdahulu mengatakan, ketika engkau ingin mencari kendaraan atau mencari motor, itu motornya ketika sudah kamu mengenal, pakai sendiri. Jangan kamu memakai motor itu, akan tetapi kamu tidak menyalakan lalu menjalankannya. Kamu hanya naik di motornya, tidak menjalankannya. Kamu tidak starter on kan, kemudian kamu tidak membunyikan, kemudian lalu digas. Nah, ketika setelah mendapatkan kendaraan itu, masuklah ke dalam diri, jangan keluar terus. Kita kasih tahu sedikit saja bagaimana tahap yang paling simpel untuk menuju meniti ke dalam diri. Sebenarnya konten-konten sebelumnya itu ketika dicermati satu persatu, dihayati satu persatu, insya Allah Allah Ta'ala akan pahamkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit Allah Ta'ala beri hidayah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus kembali lagi, flashback. Kita flashback ke belakang, ya. Dari mana asal mula kejadian itu? Apa awal mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika di dalam kesendiriannya, itu sebenarnya sudah dijelaskan ya, konten-konten sebelumnya. Maka hadirnya kita di sini untuk menyimpelkan, simple, padat dan jelas, nyata terang seperti ini. Coba kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang pertama, tahap yang pertama. Ya, kita kosongkan dulu diri, tubadilkan, ganti. Jangan lagi mengatakan mata, tangan, telinga, semua itu yang melihat, mendengar dan sebagainya. Tarik lagi satu. Kita masuk ke dalam. Apa yang melihat? Ruh. Coba kita bertahan di ruh. Ruh dulu. Ruh yang melihat, ya. Ruh yang mendengar, ya. Ruh yang berkata-kata. Ruh yang berkuasa. Ruh yang berkehendak. Ruh yang tahu. Ruh yang hidup. Oke. Ruh. Tahu ruh? Di balik jasad ini ada ruh. Nah, ruh ini namanya Muhammad. Ruh ini namanya Muhammad batin. Bisa juga namanya Ahmad atau Rasulullah. Banyak namanya. Inilah sifat Allah. Mana dalilnya? Az-zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zohirnya Rabbi, zohirnya Tuhan ada pada batin hamba, yaitu ruh. Kenyataannya mazhar. Jadi kita di sini yakini dulu ini, ya, mantapkan, rasakan itu bahwa ruh yang melihat, telinga yang mendengar dan sebagainya. Nah, kita masuk lagi ke dalam. Di balik ruh ada apa sih? Nah, ini yang rahasia. Di balik ruh itulah sir. Di balik ruh itulah diri zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ayo kita masuk ke dalam lagi. Di balik ruh ada aku, akunya Allah. Di balik ruh ada sir, rahasia. Sir ini, sang aku ini yang menyaksikan ruh yang melihat. Sir ini yang menyaksikan ruh yang mendengar. Sir ini yang menyaksikan ruh yang hidup. Sir ini yang menyaksikan ruh yang berkalam. Sir ini yang menyaksikan ruh yang berkuasa. Sir ini yang menyaksikan ruh yang berkehendak, ruh yang tahu. Coba kita rasakan, sadari
kita masuk ke dalam. Seperti tadi, di dalam komponen kita, ini jasmani, jasad, di dalamnya itu ada hati. Coba dengarkan itu. Di dalam kolbu ini, 2 jari di bawah susu kiri itu ada detakan, tek, tek. Ah, itu di dalamnya apa itu? Apa yang membuatnya bisa ini berdetak? Kalau masuk ke dalam, itu langsung kita langsungkan ya, itu ruh. Ruh ketika dia ke mata bisa melihat, ruh ketika dia terpantul ke telinga bisa mendengar, ruh ketika dia berkalam, ruh ketika dia berkehendak, ruh hidup. Nah ini kita masuk ke dalam sudah wilayah ruh. Inilah wilayah rasa, wilayahnya Muhammad. Nah, di balik ruh, hadirin, di balik ruh inilah kita dudukkan keakuan. Keakuan kita yang tadinya mengaku mata yang melihat mendengar, kita masuk ke dalam, oh naik lagi levelnya. Oh, ruh yang mendengar, ruh yang melihat. Nah, masuk lagi ke dalam. Jangan kita keluar. Jangan kita berpikir begini, oh iya, oh ruh yang ini ya. Oh nanti ke sana lagi, nanti keluar lagi. Jangan dipikir, dirasa. Coba dirasa deh. Coba dirasa, disaksikan. Di balik ruh ada aku, akunya Allah yang menyaksikan ruh yang melihat. Coba, ini saja satu coba. Di balik ruh itu ada aku menyaksikan ruh yang melihat. Bagaimana cara melihat ruh sementara ruh itu masih laisa? Maka adanya batang tubuh. Jadi kita itu jangan dulu pandang di luar, kita masuk dulu ke dalam sampai ke sir terdalam ya. Di dalam jasad ini ada kolbu, masuk lagi ada ruh, masuk lagi sampai tembus ke dalam ada aku. Akunya ini sir, akunya ini maha ruang. Meskipun maha ruang itu di luar ya di dalam, kita masuk ke dalam diri meniti, karena sirnya itu rahasianya ada di sini. Ada setetes sir ini rahasia. Jadi ketika kita mendudukkan keleburan kita, keakuan kita kepada akunya Allah, akunya sir, akunya maha ruang, menyaksikan ruh yang melihat, menyaksikan ruh yang mendengar. Jadi saksikan itu. Penyaksian ini namanya musyahadah, atau biasa kita katakan dengan kata-kata mesrakan. Mesrakan Nur Muhammad, mesrakan Nur Muhammad, mesrakan itu, syahadahkan, saksikan itu. Akunya Allah menyaksikan Muhammad pada ruh. Nah, ruh ini belum bisa lagi dilihat. Allah Ta'ala tajallikan pada batang tubuh. Nah, jadi kita sudah masuk dari ke dalam sampai tembus ke sir, sampai ke akunya Allah. Di atasnya aku itu sudah level diam. Tidak bisa karena itu levelnya itu Rabbul Izzati, maka diam. Nah, sampai di aku itu, di akunya Allah, ananya Allah, anallah. Nah, akuannya Allah. Nah, kemudian menyaksikan Muhammad karena Muhammad Ahmad masih laisa, wujudlah pada batang tubuh namanya Muhammad. Nah, kudroh, berkuasa mengangkat. Jangan pandang ini, jangan pandang tangan yang mengangkat, pandang Muhammad. Yang mana ruh? Ruh. Cuman ruh ini tidak akan bisa dikenali kalau tidak ada batang tubuh. Angin itu tidak bisa dikatakan angin itu ada kalau tidak bisa dilihat kenyataannya angin kalau tidak ada daun-daun yang bergerak. Coba. Nah, sama dengan ruh Muhammad Ahmad. Nah, sehingga yang tadinya Muhammad batin menjadi zohirlah dia, namanya Muhammad Ahmad Muhammad. Allah Ahmad Muhammad, A I U. Nah, ketika kita menyaksikan seperti ini, coba ini. Nah, jangan kita pandang ininya, tangannya. Karena kita tadi sudah masuk ke dalam, kitanya sudah melebur, ini bahasa syariat kita ya. Kitanya itu sudah terganti menjadi akunya sir menyaksikan Muhammad. Nah, zohir pada batang tubuh. Ya. Nah, bergerak dia. Jadi tembus ke sifat ma'ani gitu. Sifat ma'ani, kudroh. Jangan kepada tangan. Begitu. Prakteknya begitu. Sama dengan kalau kita menutup mata, fokusnya ke napas itu, naik turun dia, diikuti. Ah, itu langsung malah. Itu langsung ke Nur Muhammad itu malah. Kalau ke napas itu, karena ruh. Zohirnya ruh. Jadi ketika sang aku itu menyaksikan atau memesrakan dia punya nafas, atau dia punya ruh, Muhammad sifatnya, ah, itu sudah mantap itu. Tapi jangan lagi mengatakan itu nafas. Nah, karena nafas atau ruh ini masih goib lagi, masih laisa, makanya
bernyata kepada Muhammad. Begitu. Jadi ini dimesrakan. Ini duduknya bukan di Nur Muhammad, saudara. Duduknya ini justru di akuannya Allah. Menyaksikan wujud. Siapa wujud? Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Inilah yang dikatakan zat wajibal wujud. Tapi kalau orang-orang tidak paham, nanti mengulang-ulang, oh zat wajibal wujud kah ini yang berbentuk? Bukan itu. Makanya tadi kita bilang, masuk ke dalam. Masuk dulu ke dalam, sampai tembus ke sir. Nah, yang sir ini ingin dikenali, sehingga adalah Ahmad, batin. Sehingga yang batin ini belum bisa dikenali, laisa lagi bernyata kepada yang zohir. Paham? Alif putih, ruh atau nyawa ini tidak akan bisa dikenali kalau tidak ada alif hitam. Yang sangat terang nur ini, Nur Muhammad atau ruh ini tidak akan bisa bernyata kalau tidak ada yang lumpur hitam. Ini batang tubuh ini lumpur hitam. Apakah kelihatan? Tidak. Makanya di situ pelan-pelan. Bagi orang yang bingung, misal konten-konten kita banyak yang paham-paham ini atau prakteknya berbeda, jangan bingung. Ini saja pegang ini. Yang pertama kita mulai daripada ruh. Ruh itu tadi, ruh yang melihat, mendengar, baru turun masuk lagi ke dalam. Kitanya merasa bahwa kita yang melihat tadi, sudah kitanya Allah di situ. Allah yang menyaksikan, ruh yang melihat. Jadi memandang yang memandang. Makanya dikatakan, anak bayi, anak lolo, kalau kau keluar nanti, cari aku yang mana nih? Ya kan? Cari aku. Jika kau telah menemukanku, ku hancurkan dirimu, ku bunuh dirimu, sehingga ku gantikan diriku dengan dirimu. Tubadil. Makanya aku berlindung kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung. Nah, ketika sesuatu itu berlindung, dia bernyata sudah. Yang goib lebur, kita yang goib terus melebur. Akunya dia, akunya Allah menyaksikan yang wujudnya sendiri. Apa itu wujud? Sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Siapa yang mengaku ada wujud daripada dirinya, ini adalah dosa yang sangat besar. Lalu bagaimana mas dengan Fir'aun mengaku juga ana rabbukumul Allah? Jangan-jangan sampai kita jadi Fir'aun. Fir'aun itu ana rabbukumul Allah, ananya kepada dirinya, ana aku Adamnya, rasa Adamnya yang merasa. Akunya itu aku pada penglihatan mata, pendengaran telinga, perkataan mulut. Akunya itu di situ tertahannya gitulah, keakuannya Fir'aun itu. Tapi akunya Syekh Siti Jenar, akunya Syekh Mansur Al-Halad, akunya Syekh Ibnu Arabi lebur, habis dirinya. Sehingga akunya Allah. Memang di dalam keadaan syariat, kalau menurut akal kita kok aku masih ada? Iya. Makanya ini makrifat, bukan di wilayah akal fikir. Jibril pun hancur, akal pikiran ini hancur ketika masuk ke dalam. Tapi kalau keluar, akalnya yang tadi akal hewani terganti menjadi akal robbaniyah. Jadi pelan-pelan masuk ke dalam. Kita begini, sering kita itu melihat pemahaman dari mana-mana, ya, mana-mana, lalu kita berpikir keluar itu namanya. Jadi kita itu bukan masuk ke dalam, tapi tawaf di sini, ini loh, lihat ini. Tawaf di sini. Tahu ini tawaf di sini nanti apa? Jadi orang stres. Nanti jadi ada pondoknya pondok stres. Nah, misal seperti itu ya, bercanda ya, biar tidak kaku. Jadi begitu, kita masuk ke dalam. Coba ini loh, kita di dalam jasad ini kan, di dalam batang tubuh ini kan ada hati. Ini yang bergerak, yang tek. Itu bukan itu yang bergerak, itu ruh ada karena ada ruhnya. Karena adanya ruh. Nah, ruh ini tidak bisa hidup kalau tidak ada yang maha hidup. Itu Allah Ta'ala. Perhatikan itu. Jadi duduknya kita di akuannya Allah situ, melebur. Itu tadi, pelan-pelan. Memandang yang memandang. Paham nggak? Ketika kita sudah meyakini bahwa ruh yang melihat, nah, di dalamnya ruh yang memandang itu kepada ruh. Kita sepertinya kita memandang ruh yang melihat, kita memandang ruh yang mendengar, kita memandang ruh yang berkata-kata. Ya Allah ya Karim, kurang apa lagi? Terang, sudah terang sekali nih saudaraku.
Mau kita acak-acak bagaimana lagi? Sampai kapan kita seperti ini? Sementara godaan paling terbesar, godaan paling terbesar, ujian paling terbesar itu adalah pada saat menjelang sakaratul maut, mabuk kematian. Ini sekarang kita saja masih sehat-sehatnya ini, masih ininya, kita saja sudah terputar 7 keliling tawaf. Tawafnya bukan di apa namanya, di secara hakikat di Baitullah, tapi tawafnya di sini. Nah, ini yang mesti kita ini, kalau boleh, untuk kita betul ini saran saja ya, saran saja untuk betul-betul yang misal baru sekali atau masih kebingungannya dahsyat, mending tutup dulu YouTube. Maksudnya jangan dulu nonton YouTube, yakini satu praktek sementara saja, sementara yakini, kita fokus meniti ke dalam diri. Ayo deh, rasakan itu, bukan di pikiran, bukan dipikir-pikir. Oh, kudro ini, oh yang berkuasa, oh irodah yang berkehendak. Enggak, rasakan ini loh. Coba rasakan ini. Akunya Allah menyaksikan kudro, menyaksikan ruh yang berkuasa, tapi bernampak kepada batang tubuh, bernyata, tapi kita tidak pandang ininya loh. Pelan-pelan. Itu kalau saran saya. Entah itu misal hari-hari libur berapa, ambil waktu, masuk ke dalam. Ingat ini, masuk ke dalam. Jangan keluar, hei, kamu. Iya, kamu ini yang di depan. Saya maksudnya. Ini cerminan kepada diri. Bahwa kita juga manusia yang sangat lemah. Makanya kata Puang Rahman itu dan Tuan Alman, jangan jadi manusia. Karena waquduhan nas wal hijarah. Manusia itu adalah hewan yang diberi akal. Kasar enggak? Iya. Insan itulah yang sejati. Maka jangan jadi manusia. Manusia itu bukan ini. Bukan jasad rohani, bukan. Manusia itu sifat-sifat itulah kita itu loh. Kita itu yang sering membangkang dulu itu. Yang manusia itu zaluman jahula, zolim ya bodoh. Mau tahu manusia asal mulanya itu, keakuan Adam ini itu pada nafsu. Ketika ditawari Allah langsung di akuannya dia. Enggak, saya Tuhan. Enggak, saya Tuhan. Nah, sehingga disiksa dia di neraka, dibakar 1000 tahun, sehingga nanti ada kisahnya itu. Bacalah itu. Saya rasa banyak yang tahu itu. Nafsu, perasaan, ego. Kita itu. Maka ini mau dibunuh, ini mau dihancurkan, dileburkan, tubaddil, terganti menjadi insan. Inilah khalifah. Cuma jangan mengaku-ngaku kita ini Muhammad, kita ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dicerita di warung-warung. Nggak usah kayak begitu. Nggak usah kayak begitu, saudara. Diam saja, hukumnya diam. Uskut. Fahimna. Jadi seperti itu, pelan-pelan. Marilah kita masuk ke dalam. Tapi untuk orang-orang yang memang sudah di tahap mutawasid, maksudnya itu di tahapnya itu sudah tidak terlalu kebingungan, boleh nonton untuk menambah pemahaman, ya kan, tidak apa-apa. Apalagi kalau sudah di tahap muntahi, tertinggi. Tapi kalau baru tahap mubtadi, baru kita masih bingung-bingung, bertanya sama orang belum tentu malah kita kesini lagi. Misal ini sudah di depan mata ya, sudah di depan mata, ini tinggal lurus saja atau masuk ke dalam begini ya. Masuk ke dalam begini, ini sudah sebentar lagi kita ada beberapa di sini. Kita di sini. Oh, mana jalan menuju Istana Raja? Oh, ke sana. Padahal ini orang tidak pernah ke Istana Raja gitu loh. Dia cuma rakyat biasa yang berdiri di pintu gerbang. Misal perumpamaannya, kita ke sini lagi. Oh, ketemu lagi sini, ke sini lagi. Ketemu lagi sini, ke sini lagi. Ketemu sini lagi, ketemu. Di sini aja terus tawaf sampai Maknyos. Tahu Maknyos? Itulah habis batas kontrakan. Sia-sia betul-betul ya Allah, jadi hewan sudah. Muhammad Rasulullah. Santai. Jadi begitu tuan-tuan, nyonya-nyonya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud untuk mengajari, tapi kembalikan kepada diri kehilapan semua. Kemudian minta relanya, minta ridhonya. Mari kita sama-sama, ayo. Mari bersama-sama kita belajar sama-sama semua.
Tidak ada yang mengatakan, saya berulang-ulang kali, tidak ada yang mengatakan orang-orang yang sudah ini mengajar, bahkan mengajar kitab Al-Hikam lah apalah, bullshit. Kita semua sama, belajar semua. Nah, yang penting ketika duduk di kesadaran Nur Muhammad, maksudnya akunya Allah menyaksikan wujudnya Nur Muhammad, insya Allah, meskipun kita tidak banyak hafal Al-Quran, tidak banyak kita pegang itu mantra-mantra, atau kata-kata atau amalan-amalan, insya Allah ini dulu yang diperkuat. Saudara, bukan kita nafikan sholat, bukan kita nafikan ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, bukan. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah makrifat dulu. Ini dulu saudaraku. Ya Allah ya Karim, la yasul sholata illa bima'rifatillah. Tidak ada sholat jika tidak makrifat. Ini kata-kata orang arif billah di dalam pandangan. Karena kenapa? Yang namanya juga ibadah itu memang betul-betul penyerahan diri total. Apa sih tujuan kita? Mau jadi Islam, Muslim, kembali berserah diri setotal-totalnya. Jadi jangan mengaku kita Muslim dulu. Iya, di mata indan nas kan, di sisi manusia iya, di sisi Allah apakah iya? Apakah iya? Kemudian di sisi Allah mau langsung ke Allah, baru tidak melalui Nur Muhammad. Bagaimana caranya? Pakai otak, pakai perasaan, pakai rasa. Nur Muhammad tidak bisa, pasti melewati ruh, pasti masuk ke dalam, tidak bisa langsung ujuk-ujuk cuma berzikir. Yang penting saya tahu Allah itu anu yang tidak bertempat dan sebagainya, terus berzikir. Masih kau yang berzikir itu Allah, Allah, la ilaha illallah. Masih kau yang mengaji Bismillahirrahmanirrahim, al-qari'atu mal-qari'ah, di anu ain, bukan menghina ya, ini kepada diri saya. Jangan. Jadi ketika membaca Al-Quran itu Nur Muhammad yang membaca, Nur Muhammad yang mendengar, Allah Ta'ala yang menyaksikan itu. Jadi Allah Ta'ala itu Allah dengan Muhammad, batinnya Allah Muhammad, Ta'ala itu zahirnya Allahu Akbar. Akbar itu zahirnya, wujudnya, kenyataannya mazhar Allahu Akbar. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, bukan kita lagi di situ yang mengangkat tangan ini loh. Kita di situ. Jangan. Nah, jadi kemungkinan begitu ya. Singkat-singkat. Mudah-mudahan kita semua diperjalankan. Ini kata-kata syariat. Sebenarnya makanya saya sebenarnya sejujurnya tidak mau lagi bicara-bicara. Betulan, saudara. Kalau kita sering bicara kita apa? Malas jadinya bicara-bicara begini, tapi kita sebarkan seperti seolah-olah apa begitu. Cuma ya karena memang kita tidak bisa apa-apa dari guru mursyid ruhani dengan rohbaniyah juga dalam luar, nggak bisa. Tetap akan ada dan tetap terang ini barang. Cuma ketika barang ini terangkat naik, emas ini ke permukaan, ada orang-orang buta, bukan emas yang diambil tapi tai, kuning-kuning juga. Jadi Allah Ta'ala buka semua, akan tetapi tidak semua dipahamkan Allah, dipermudah Allah, tapi tidak semua dipahamkan Allah, tidak semua. Dari 8 miliar manusia berapa? Tidak cukup 1 M, tidak cukup saudara. Jadi betul-betul wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, Allah akan tunjukkan. Memang disuruh cari saudara, disuruh cari. Apanya yang dicari? Cari Tuhan, bukan cari Tuhan, rahasianya, sirnya disuruh cari, masuk ke dalam. Makanya kata kakek dulu, kata leluhur kita dulu, kalau kau mau belajar terus gurumu itu mengatakan Allah ada di sana, di sana, di sana, di sana, jangan kau ikut, masuk ke dalam. Bukan berarti Allah ada di dalam, rahasianya, sirnya lah bodoh. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.